kita bertemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GPDI Raja Wali bersama Tante Nana dan Tante Yos. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa, kita mulai ibadah kita. Kita lipat tangan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang Engkau beri kepada kami. Hari ini kami mau beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Masih ingatkan yel-yel kita? Yuk kita yel-yel bersama-sama. 1, 2, 3. Eagle Kids, jangan takut, Kristus menyertaimu. Mari kita naikkan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, masih ingatkah kalian tentang nama-nama kitab dalam kitab perjanjian baru? Kalau masih ingat, kita akan memuji Tuhan bersama-sama nama-nama kitab dalam perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, puji Tuhan. Sudah ingatkan nama-nama kitab perjanjian barunya? Mari kita sambung dengan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Dengan gerakan ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani
kita selalu bergandeng tangan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, anak-anak setelah minggu, kita sudah bernyanyi bersama-sama buat Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, tetapi terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan untuk pengantar masuk firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, sekolah minggu pada saat pagi hari ini, mari semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh kembali bertemu meskipun secara online ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui renungan firman Tuhan yang akan disampaikan ya Tuhan, anak-anak boleh menjadi semakin baik di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang dibanggakan ya Tuhan, bahkan untuk orang tua dan bahkan Kau sendiri yang membanggakan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan firman-Mu dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan semesta alam, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini adik-adik sekalian harus mendengarkan firman Tuhan dengan tenang ya. Sudah disiapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang, kita akan belajar bersama-sama. Mari, pertama-tama kita akan buka di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ulangi ya, di 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Sudah dapat? Baik, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ulangi lagi ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, pelajaran kita pada saat pagi hari ini di ibadah sekolah minggu adalah tentang bersyukur. Ya, cerita pada saat atau kisah pada saat pagi hari ini, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi firman Tuhan, yaitu tentang buaya yang serakah. Seekor buaya yang serakah. Ya, kalian pasti pernah tahu dan pernah lihat seekor buaya. Buaya adalah tergolong binatang yang sangat liar, ya. Nah, kalau kalian pernah lihat di kebun binatang ada buaya, mereka hidup di rawa-rawa. Kisah pada saat pagi hari ada bercerita tentang buaya yang serakah. Dia tidak mau bersyukur. Nah, mau tahu lanjutan ceritanya? Siap-siap ya. Pertama-tama adalah di sebuah rawa-rawa atau sebuah sungai. Itu ada seekor buaya, ya, di pinggiran sungai ada seekor buaya, di mana buaya itu sudah tidak makan kurang lebih sekitar 2 hari. Dia perutnya sangat lapar. Di hari yang ketiga,
dia masih belum dapat makanan. Kemudian dia segera masuk ke dalam sungai kembali. Dia perlahan-lahan menyusuri sungai untuk mencari mangsa. Siapa tahu nanti dia bisa menemukan mangsanya. Dia berjalan, dia merayap, dia berenang menyusuri pinggiran sungai, masuk lagi, dan kemudian tiba-tiba dia melihat di ujung sana ada seekor bebek sedang sendirian. Bebek itu, kemudian bebek itu tanpa menyadari kedatangan buaya, dia sedang minum di pinggir sungai. Buaya itu pelan-pelan mendekatinya, dan dengan membuka moncongnya yang lebar dan hap, dia datang, dan tiba-tiba dia sudah berada di samping bebek yang sedang berada di pinggir sungai. Saking kagetnya, bebek itu langsung teriak, wek, 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 wek. Dia lupa kalau dia sedang dalam bahaya. Nah, tetapi bebek itu bisa menguasai keadaan. Dia tenang. Kemudian sebelum dia dimangsa oleh buaya, bebek itu bilang, buaya, tolong jangan mangsa aku. Badanku kecil. Meskipun aku kelihatan besar, tapi aku ini dipenuhi dengan bulu. Kamu tidak akan kenyang. Si bebek mulai merayu pada buaya supaya dia tidak dimakan. Aku ini sudah lapar, katanya buaya itu. Aku ini sudah 2 hari, ini hari ketiga aku belum makan. Kemudian si bebek kata dengan cerdik, buaya, aku tahu ada makanan yang lebih besar dari aku. Hah? Buaya kaget. Apa itu? Aku bisa menunjukkan kamu ada makanan yang lebih besar. Di mana itu? Di seberang sana ada seekor kambing yang gemuk yang siap kamu makan. Oke, kamu antar aku ya ke sana ya, kata buaya meminta tolong kepada bebek untuk datang ke tempat di mana kambing itu sedang berada. Nah, kemudian si bebek mengantarkan buaya, dan dari kejauhan dilihat ada seekor kambing, kumpulan kambing sedang makan rumput di pinggir sungai. Tapi ada satu kambing yang berada di pinggir. Kemudian bebek berkata kepada buaya, nah itu ada kambing yang sedang di pinggir, itu yang harus kamu makan. Dan buaya, dia merasa bahwa sudah, aku nggak mau makan bebek kecil soalnya badannya, aku akan makan kambing yang besar. Kemudian si buaya perlahan-perlahan mendekati kambing yang sedang makan rumput di pinggir sungai. Tiba-tiba suatu ketika si buaya melompat dari sungai, kemudian berada di samping dari kambing, dan ternyata kambing sudah berada di sebelah dari buaya. Si kambing pun terkaget-kaget, mbak, aku nggak tahu kalau ada buaya di situ. Kemudian buaya mau makan kambing. Kemudian kambing bilang, aku jangan dimakan, aku badanku kecil. Kemudian buaya marah dong. Dia sudah berapa hari tadi? 2-3 hari dia belum makan. Buaya bilang sama kambing, oi kambing, aku ini lapar sekali. Aku ingin makan. Kenapa kamu nggak boleh aku makan? Kemudian kambing dengan akal cerdiknya, karena tahu si buaya ini sedang ingin memakan badannya, dia bilang, buaya, kalau kamu mau makan lebih besar, aku tahu ada satu tempat di mana kamu bisa makan lebih besar dan lebih kenyang daripada aku. Aku memang kelihatan badanku besar, tapi sebenarnya aku banyak bulu, sama dengan bebek yang tadi. Nah, pada saat itu buaya langsung berpikir, benar apa yang kamu katakan? Iya, nanti aku antarkan ke sana ya. Di pinggir sungai di seberang sana juga ada yang lebih besar. Nah, apa itu? Kok lebih besar lagi? Iya, ada anak gajah di sana. Anak gajah yang bisa kamu makan dan kamu akan kenyang. Kamu bisa makan banyak karena gajah badannya sangat besar. Oke, antarkan aku ya kambing ya. Mbak, terima kasih. Ayo, aku antar buaya. Kemudian mereka berdua menyusuri sungai, berada di pinggir sungai, mereka berjalan, dan kemudian setelah hampir dekat dengan sekumpulan gajah,
Kemudian kami bilang, buaya itu coba lihat di sana. Ada sekumpulan gajah dan ada satu anak gajah yang di pinggir sungai. Kamu bisa makan dia. Kemudian tanpa pikir panjang, buaya langsung melupakan kambing yang tadi yang mau dia makan. Kambing kan kecil, ini ada yang lebih besar. Kemudian dia langsung menyusulnya secara perlahan-perlahan. Kemudian dia mendekati anak gajah yang sedang makan rumput di pinggir sungai. Kemudian dia secara perlahan dan langsung tiba-tiba, dia berada di sebelah anak gajah itu. Anak gajah yang sedang makan rumput, dia kaget, sambil mengangkat belalainya yang kecil. Kemudian karena melihat anak gajah yang terkaget-kaget itu, buaya tanpa pikir panjang langsung menggigit kaki dari anak gajah itu, langsung gigit. Kemudian dia berpikir bahwa gajah adalah kulitnya sangat tipis, tapi ternyata kulitnya tebal. Kemudian pada saat digigit, anak gajah itu semakin dia teriak, dia memanggil ibunya. Sekumpulan gajah yang besar beserta dengan induk dari anak gajah itu, mereka datang dan melihat bahwa anaknya atau anak gajah ini sedang dalam bahaya. Dan siapa yang mengancam bahayanya? Buaya. Kemudian induk gajah bersama dengan teman-temannya datang dan kemudian langsung menghalau atau mengusir buaya yang sedang menggigit kaki dari anak gajah itu. Kemudian buaya yang merasa dia bahwa nyawanya juga terancam mau diinjak oleh ibu gajah, dia langsung lari tunggang-langgang, dia takut keinjak oleh si ibu gajah. Nah, pada saat itu ya akhirnya mulut dari buaya itu yang sedang menggigit akhirnya terlepas. Dan kemudian karena takut buaya, dia lari tunggang-langgang, dia langsung masuk ke dalam sungai melihat amarah dari si induk gajah. Nah, apa yang didapat dari buaya? Pada saat dia langsung berenang di dalam sungai, kemudian dia dipikir diambil, dia terengah-engah nafasnya. Untung aku nggak jadi mati diinjak oleh ibu gajah. Tapi apa yang dia dapat? Perutnya semakin kosong. Kemudian dia berpikir, ya seandainya aku tadi makan kambing, seandainya aku tadi makan bebek, tentu aku sekarang tidak kelaparan. Karena aku serakah, sehingga aku menginginkan yang lebih besar, sehingga akhirnya aku sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Itulah nasib dari buaya yang tidak mau mengucap syukur atau serakah. Nah, kembali ke firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, anak sekolah minggu yang cantik-cantik, anak sekolah minggu yang manis-manis, belajar mengucap syukur. Ya, kalau mama papa sudah memelihara kalian, memberikan makan pagi, makan siang, makan malam. Mungkin kalau kalian melihat, ya mama makanannya gini-gini aja, tahu, tempe, nasi, ayam, gak ada yang lain kan mama? Kalian harus belajar mengucap syukur, karena tidak semua orang bisa makan seperti kalian. Banyak yang mereka harus berpuasa, tetapi bukan karena mereka sedang menjalankan ibadah puasa, tapi karena memang tidak ada yang mau mereka makan, karena mereka berkekurangan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang sudah diberkati sama Tuhan, diberikan baju yang baik, diberikan rumah yang baik, mengucap syukur sama Tuhan. Jangan mengeluh, dan kalau sudah diberikan mama barang yang bagus, makanan yang baik, mengucap syukur. Tidak apa tadi seperti yang dilakukan buaya, tidak serakah. Ya, diberikan mama, mungkin mama punya coklat, diberikan 1 batang. Kemudian ada adik atau ada saudara, yuk berbagi yuk, tidak serakah. Sehingga kue atau makanan atau coklat yang diberikan tadi itu bisa berbagi dengan saudara atau berbagi dengan teman. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan.
Mengucap syukur dengan cara apa? Berbagi. Mengucap syukur dengan cara apa? Bersama-sama dengan saudara seiman untuk dapat memberikan apa yang kita miliki. Mengucap syukur buat mama yang baik, mengucap syukur buat papa yang baik, mengucap syukur buat sekolah yang baik. Nah, buat sekolah yang baik karena sudah bersekolah, mungkin ada yang sudah bertemu dengan teman-teman atau mungkin masih offline, masih online atau masih belajar melalui daring ya. Nah, mengucap syukur karena apa? Kalian masih bisa belajar. Ada beberapa teman kita yang sudah tidak bisa belajar. Karena apa? Mungkin rumah mereka tidak ada sinyal, jauh di pedesaan. Nah, kalian yang di sini mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan Ibu selesaikan sampai di sini dan kita bersyukur kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik sekalian, memberkati papa mama, saudara yang ada, sehingga firman Tuhan tentang mengucap syukur dan tidak serakah seperti buaya tadi itu bisa menjadi teladan bagi kita, sehingga Tuhan senang melihat kita anak-anak sekolah minggu yang manis. Puji Tuhan. Mari firman Tuhan sampai di sini. Tundukkan kepala, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu hingga pada saat kami selesai ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan ada sebuah pelajaran tentang mengucap syukur ya Bapa, agar kami tidak serakah ya Bapa, agar kami boleh berbagi dengan sesama, mengucap syukur atas pemberian-Mu melalui orang tua, dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang membanggakan ya Tuhan, baik bagi orang tua maupun bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu, tertanam di hati kami, tertanam di hati anak-anak yang ada, dan kami selalu bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.